Oke teman-teman, jadi kita cek 5 aja ya, 5 koin aja untuk di top losser atau top penurunan gitu. Begitu. Nah, di sini menurut saya masih murah gitu ya untuk Om sendiri. Anjir, menurut Om enggak tuh? Ya, jadi di sini penumpukan order di sini gitu kan. Ya, jadi kita nextnya di mana gitu? Ya di sini gitu misalkan ya. Nextnya di sini misalkan. Begitu. Dan ini eh, perbandingannya misalkan ini kan rendah gitu kan, rendah terus ini tengah gitu kan, terus ini bagian tinggi gitu kan, atau high-nya gitu kan. Nah, kita kalau misalkan beli di sini kita set di area sini ya, terus kalau misalkan belinya di sini berarti kita harus jual di sini. Nah, kalau belinya di harga tengah kalian boleh cicil di sini ya, di sini masih murah ya, jadi kita masih bisa jual di harga tengah gitu kan, begitu. Terus di sini ada akro ya, akro sama ya, sama. Jadi menurut saya masih murah gitu kan. Di sini anggapannya murah gitu kan. Di sini apa ya, sideways kayaknya ya. Iya, di sini tuh. Ya, jadi susah ditembus ininya. Jadi jebol jadi baru ke bawah. Nah, di sini untuk take profit areanya ya. Jadi nah, untuk high-nya di sini. Gap aja di sini udah tepek gitu kan. Begitu. Ini masih murah lah gitu kan. Kita udah gak pakai apa alat bantu lagi, indikator, kita fokusin ke candle gitu kan. Dan ada yang namanya candle terakhir gitu ya. Ini kan weekly gitu kan, atau sumbu atau ekor atau shadow gitu kan, yang panjang gitu kan. Nah, kalau untuk yang padat yaitu body gitu kan. Nah, gitu. Nah, kalau open di sini misalkan ya, kalau week ya, kalau misalkan ininya jebol ya udah ke bawah gitu kan. Begitu. Nah, ini area apa, tengah teman-teman, area tengah gitu kan. Saran saya jangan dulu beli gitu kan. Ya. Jadi menurut saya ini area tengah dan ini area tingginya gitu. Gini, di tengah ke sini kita fokus beli di bagian sini aja gitu. Atau di 76 gitu kan. Ini 97 gitu kan. Di 88 gitu kan. Gitu. Tadi apa ya? GFT. Di sini rendah ya, rendah. Rendah-rendah turun lagi. Tapi di sini ada sumbu teman-teman ya. Jadi menurut saya bakalan kuat gitu ke atas. Tapi bukan doji gitu. Kalau doji kan ibaratkan di tengah, misalkan di tengah mantulnya ke atas gitu. Nah, ini eh, ngabisin ini dulu gitu kan, si bodinya. Kalau si bodinya udah habis, ini bisa merah gitu ke bawah gitu kan. Tapi kalau misalkan belum ya berarti masih ada penguatan ke atas gitu kan. Di sini ada Tia ya. Tia ini murah ya, harga murah, dan ini masih murah teman-teman ya. Ini masih murah. Terus kita pengen jual di mana gitu kan. Misalnya di sini aja kotaknya. Sini jual. Tahu di sini. Ini udah harga tinggi di sini tuh ya. Ini harga tengah gitu kan. Ini harga tengah, ini harga murah gitu kan. Masih murah gitu kan. Kita anggapannya satu baris misalkan. Di sini kita skip berarti di sini. Terus di sini lagi ada persegi, kita ini apa, skip misalnya, kita cari yang di atasnya gitu kan. Jadi beda satu persegi doang gitu kan untuk si kotak trading view-nya itu gitu.
Nah, untuk settingan ini teman-teman ya. Jadi kalau mau saya ini lagi untuk settingan tuh kalian centang, terus untuk ini centang semua gitu kan. Untuk ini centang, terus ini jangan ya. Oke. Terus ini centang, sorry ini putih ya, putih semua ya. Oke. Jadi yang lainnya udah gak bisa disetting. Di sini ada muncul terdapat low atau rendah terakhirnya gitu kan. Terus ada high-nya juga ya, muncul. Terus ada segi persennya juga, angkanya juga gitu ya, atau harganya gitu kan. Terus ada koin apa gitu. Misalkan dia lagi turun misalkan 22% itu kan. Begitu. Nah, di sini terdapat ini sih sideways gitu kan. Dan ini menurut saya naik. Nah, gitu. Naik ini anggapannya tembus aja misalkan. Biasanya sih bagian ini gitu, bagian ini dan turun lagi gitu. Turunnya ke sini misalkan turun dikit, naik lagi gitu. Set gitu. Jadi turunnya di apa di resisten gitu. Ini resisten misalkan ya. Ini tembus gitu kan. Ini sampai sini terus turun dikit lanjut gitu. Kenaikan sampai titik tertinggi. Nah, ini rendah ya. Yang tadi ya, yang video sebelumnya ini pet gitu kan. Dan ini murah gitu kan. Wow, di sini apalagi gitu kan. Ini murah gitu kan. Tapi ini kayaknya turun terus gitu kan. Set sampai sini misalkan ya. Set ini untungnya berapa nih sampai sini. Kalau mau diukur silahkan gitu kan. Misalkan beli aja di sini sampai sini ya. Ini sekitar 11%. Dan kalau sampai paling atas ini berapa tuh? 125 ya, 125%. Kalian beli ya, gaskeun gitu. Lagi murah. Ini sama ya, murah gitu kan. Ini hijau dan ini eh, titik tertinggi sebenarnya ya, karena dari sejarahnya yang kemarin itu kan di 550 gitu kan, dan sekarang udah berjalan gitu di titik tertinggi, titik tinggi maksudnya ya. Terus ya sampai sini misalkan ya, tandain gitu kan, yang rendah-rendah gitu kan, misalkan misalkan sampai sini kita ukur lagi misalkan, kita ukur lagi misalkan kita beli di sini nih. Kalau misalkan turun sampai sini aja itu cuma 6% lah gitu. 6% yang gede ya, 5-6% gitu kan. Tapi kalau ke bawah sampai bawah sih sekitar 16%. Kalau ke atas sekitar 46 gitu. Ya masih unggul gitu kan. Emang kemarin turun. Cicil. Bukanya buka akun baru guys ya. Sampai sini aja itu sekitar 28% anjir. Ya, gitu. Kalau ke bawahnya berapa? 22 gitu kan. Masih lah, masih apa? Masih
profit sekitar berapa, 4 5-7% gitu kan, 60% ke atasnya. Oke, jadi seperti itu ya videonya ya. Jadi simple, sederhana gitu kan. Ya kalau misalkan dekat sama harga rendah gitu ya kalian beli gitu kan. Tapi jangan lagi hijau, misalkan lagi hijau seperti ini misalkan, kita harus cek dulu gitu kan. Nah misalkan ini dekat titik yang dimana titik tertinggi gitu, di 6470 gitu, 6,470 gitu ya, berarti anggapannya kalian harus tentuin harga tengahnya dulu gitu kan, yang dimana anggapannya harga tengah tuh di sini, bagian sini ya. Saya bikin kolom dulu ya. Kenapa nih? Sorry. Ngelag kayaknya. Nah seperti itu. Misalkan di 56 ya, 5,6 sampai 5,200 misalkan ya, di situ untuk kita beli gitu kan, karena anggapannya udah 50% gitu, nanti turun 50% baru kalian beli begitu. Nah, kita harus dari sebelumnya gitu kan. Gitu. Oke, nunggu lagi diskon gitu kan, di atas 20% baru beli gitu kan. Gitu. Nanti cicil lagi di sekitar 50% gitu kan. Itu udah 80% hanya turun. Baru pembelian biar hemat gitu kan. Ammo atau amunisinya gitu kan. Atau pelurunya atau pelornya itu supaya hemat gitu kan. Ketika kita price down, ketika kita nyicil gitu kan, nggak ngasal gitu kan, kita tambah diskon. Karena ketika kita turun 20% kita cicil gitu, itu kan harga tengah di 10% teman-teman. Nah di 10% pertanyaannya, dalam waktu beberapa hari lagi apakah itu bakalan naik? Belum tentu gitu kan. Kalau misalkan turun lagi gimana gitu kan, ke 30% misalkan turunnya, kita cicil di 20% malah turun lagi. Harusnya di atas 30% baru cicil, baru beli lagi gitu kan. Begitu. 2 kali appraise juga ya udah lumayan gitu kan, apalagi banyak yang nyicil tuh 5 kali sampai 5 kali sampai 10 kali bahkan sampai 20 kali ya, harganya di situ-situ aja gitu kan, nggak ada pergerakan harga, persennya di situ-situ aja gitu kan ya. Jadi susah nge-upnya, susah recovery-nya gitu, susah balik lagi nya gitu ke harga ya minimal profit lah gitu kan ya. Dan pilih-pilih juga untuk koinnya yang sekiranya murah gitu kan. Ketika harga mahal kita jual aja gitu kan, mau naik 5% jual, pokoknya jual gitu kan.